Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran Tokopedia di Indonesia. Baik, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh teman saya. Latar belakang. Berdasarkan analisis SWOT pada pemasaran Tokopedia memiliki nilai EFE sebesar 2,05 dan IFE sebesar 1,47 yang titik koordinatnya terletak di area kekuatan dan peluang. Artinya Tokopedia berada pada kuadran pertama sehingga strategi yang harus diterapkan dalam hal ini adalah strategi dukungan pertumbuhan aktif atau strategi berorientasi pertumbuhan. Fokus dari strategi ini adalah gunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan. Next. Pendahuluan. Strategi pemasaran yang dapat bersaing, maka Tokopedia.com menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Rangkuti, SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Next, di mana yang terjadi kekuatan adalah Tokopedia ini sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, memasang iklan, ataupun membeli. Gampang ditemukan di search engine, memiliki page rank yang tinggi. Tampilan dan toolbar mudah dipahami mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan yang lain. Adanya fitur diskusi. Adapun kelemahan Tokopedia.com adalah Tokopedia memakai bahasa Indonesia sehingga situs ini susah go internasional. Bergantung dengan internet, sinyal internet kadang susah dijangkau di daerah-daerah tertentu. Data informasi pribadi tidak tertutup. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan metode penelitian. Menurut Abdullah, bahwa populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti ciri-ciri atau karakteristik. Apabila populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel atau bagian dari populasi itu untuk diteliti. Mengacu dari uraian tersebut di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pelanggan atau konsumen yang sering melakukan pembelian produk pada Tokopedia selama tahun 2020, yakni sebesar 80 orang pengguna. Sedangkan teknik penarikan sampel dengan menggunakan sampling jenuh, apabila populasi sedikit atau kurang dari 100, maka jumlah populasi dapat dijadikan sebagai keseluruhan jumlah sampel. Adapun hasil analisis SWOT berdasarkan tabel, kekuatannya itu dari Tokopedia itu brand ambassador Chelsea Islan, produk promosi di sosial media, aktif promosi secara offline. Adapun apresiasi seller yang sukses, banyak program diskon. Kelemahannya, sistem operasi kurang friendly, komplain kurang ditanggapi, pelayanan keluh masih kurang baik. Peluangnya yaitu peningkatan penggunaan internet, kepercayaan konsumen yang cukup rendah. Adapun ancaman dari hacker, dan ancaman dari situs web penyedia iklan gratis seperti phishing dan bloatware. Baik, saya kembalikan ke teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi. Ya, jadi kesimpulannya berdasarkan analisis SWOT pada pemasaran Tokopedia memiliki nilai FEE sebesar 2,05 dan IFE sebesar 1,47 yang titik koordinatnya terletak di area kekuatan dan peluang. Artinya Tokopedia berada pada kuadran pertama sehingga strategi yang harus diterapkan dalam hal ini adalah strategi dukungan pertumbuhan aktif atau strategi berorientasi pertumbuhan. Fokus dari strategi ini adalah guna kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai kesempatan. Selanjutnya, pada matrik IE posisi Tokopedia berada di sel 8 yaitu posisi harvest or divest.
1. Memanfaatkan brand ambassador untuk membangun kepercayaan pengguna internet yang baru. 2. Memanfaatkan media online dan offline sebagai sarana pemasaran. 3. Meningkatkan kemudahan penggunaan Tokopedia. 4. Meningkatkan pelayanan untuk keluhan konsumen melalui pembentukan customer service khusus untuk penanganan keluhan. 5. Menginformasikan kelebihan atau keuntungan penggunaan Tokopedia sebagai marketplace ke masyarakat. 6. Memberikan tawaran potongan harga kepada konsumen. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan kepada customer service. Sedangkan pada analisis tahap selanjutnya, yaitu melalui QSPM, ditemukan dari ketujuh alternatif strategi pemasaran di Tokopedia. Sebaiknya difokuskan kepada memanfaatkan brand ambassador untuk membangun kepercayaan pengguna internet yang baru, karena hal ini dapat berdampak besar dalam pengambilan keputusan penggunaan marketplace. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.